Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita sekalian masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan pula kita semuanya mendapatkan syafaatnya terlebih di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, di atas mimbar ini saya berwasiat terutama pada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kita semuanya tunduk dan patuh, segala apa yang diperintah kita kerjakan, dan tunduk patuh pula menjauhi dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang haqqa tuqatih. Amin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Lebih dari setengah bulan atau bahkan 20 hari kurang lebih kita ditinggal oleh bulan Ramadan, bulan yang segala-galanya, artinya banyak keistimewaannya di dalamnya. Sebagai evaluasi diri kita masing-masing tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan, bulan yang memang bulan mulia itu, dan bagaimana kita sekalian setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Yang bulan Ramadan itu kita melaksanakan qiyamul lail. Yang jelas kita melaksanakan tiap malam qiyamul lailnya itu ada yang di atas 11 rakaat, ada yang di atas 23 rakaat, dan ada yang lebih lagi semalam para jamaah. Kemudian setelah Ramadan, berapa rakaat kita kerjakan qiyamul lail kita? Al-Quran kita memang memprogramkan bahwa satu bulan Ramadan itu sehari semalam 1 juz, sehingga kita sekalian di luar Ramadan ini, bahkan dari 10 bulan pertama Syawal, 2
10 yang kedua di belasan, dan masuk likuran di bulan Syawal ini. Berapa juskah Al-Quran yang kita baca? Di hari belasan ini tentunya kita sudah mengikuti harinya, yaitu belasan juz. Sementara banyak survei kecil-kecilan, banyak yang belas juz. Setelah Ramadan ditutup kembali Al-Qur'annya. Ini banyak, ini survei kecil-kecilan. Sebagai evaluasi kita bersama, menunjukkan bahwa banyak manusia itu yang ibadahnya ketergantungan. Tergantung apa? Oh, ini bulan mulia, bulan pelipatan pahala suatu amal yang dikerjakan oleh manusia. Lalu para jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan kendor ibadahnya. Bahkan ada yang berhenti ibadah melalui Al-Quran tadi, berhenti. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mempertahankan amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, sebagaimana pepatah orang bijak, kun abdallah, jadilah hamba Allah. Wala takun abda Ramadan, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Fastamir lima bada'ta fihi, dan teruskanlah apa yang kalian mulai di bulan Ramadan kemarin. Berarti kita harus mempertahankannya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada memang ibadahnya tidak ketergantungan. Golongan orang-orang yang fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Ada tipe orang yang memang tidak tergantung ibadah itu, namanya hamba Allah, bukan hamba selain Allah, bukan hamba Ramadan. Ini hamba Ramadan kan ibadahnya meningkat itu selama bulan Ramadan saja. Tiba orang yang ketergantungan ibadahnya, itulah manusia, macam-macam manusia. Tetapi kita lihat makhluk selain manusia. Makhluk selain manusia itu ibadahnya tidak ketergantungan. Tidak melihat ini bulan mulia, baru makhluk selain manusia itu beribadah, bersalat, bertasbih, bertahmid. Masyiral rahimakumullah, Allah berfirman menunjukkan bahwa makhluk selain manusia itu selalu beribadah. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa ma fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit 7 dan bumi selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang di dalamnya di jagat raya ini, dan tidak ada suatu pun di jagat raya ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya, bagaimana tahmidnya, bagaimana sujudnya hewan makhluk selain manusia. Yang jelas Allah katakan selalu bertasbih, tusabbihu, yasjudu, dan selalu bersujud.
apa-apa yang di langit, termasuk langitnya sendiri, buminya, wasyamsu wal qamar, bulan dan bintang, wan nujumu wasyajar wal jibalu, bintang-bintang, gunung-gunung, wasyajaru wadawabu, pohon-pohonan dan hewan-hewan melata, wa katsirun minan nas, dan sebagian manusia. Wa katsirun minan nas, sebagian manusia, sebagian besar manusia. Wa katsirun haqqo alaihil azab, dan sebagian besar pula manusia yang harus menerima adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian manusia tadi ada yang beribadah, ada yang ketergantungan ibadahnya, dan ada yang tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, manusia. Beda dengan makhluk-makhluk Allah selain manusia itu. Kata Allah, yasjudu, ya selalu bersujud, yusabbihu, ya selalu bertasbih. Yang jelas kita sekalian tidak paham, walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah berfirman, kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka, bagaimana tahmid mereka. Bisa juga burung-burung yang sedang mengempaskan sayapnya itu sholat. Sebagaimana surat An-Nur 41, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wat thayru was-saffatin kullu qad alima sholatahu wa tasbiha wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu perhatikan bahwa kepada Allah mereka selalu bersujud, apa-apa yang di langit dan di bumi, yang termasuk burung sedang mengempaskan sayapnya. Kulun qad alima sholatahu wa tasbiha. Mereka paham, masing-masing paham bagaimana ibadahnya kepada Allah. Salatnya kepada Allah, doanya kepada Allah, tasbih dan tahmidnya kepada Allah, mereka masing-masing paham. Makhluk saya manusia itu, kembali lagi yang jelas manusia tidak paham bagaimana tasbihnya, bagaimana beribadahnya, manusia tidak paham. Karena tidak paham, bisa juga kita melihat makhluk selain manusia yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah selalu beribadah. Bisa juga yang tiap malam kita sebelum subuh mendengarkan kukuruyu, ayam jago berkokok, bisa juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak paham manusia. Mungkin barangkali yang dibaca itu Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bisa juga yang dibaca oleh ayam jago tadi. Karena juga Nabi berpesan, la tasubbudik, janganlah kamu misui ayam jago. Fa innahu yuqidu lis-shalah. Karena sesungguhnya ayam jago itu membangunkan kalian untuk sholat. Nah, para jamaah sekalian yang rahimakumullah. Inilah yang dikatakan bahwa makhluk selain manusia itu terus-menerus beribadah. Itu sebagaimana tipe manusia yang kedua, yang ketergantungan, dan ada yang tidak sama sekali. Itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oh iya, kita sekalian sholat di malam bulan Ramadan kan ringan. Karena Allah menurunkan rahmatnya di bulan itu. Sehingga sholat berapapun banyaknya tidak terasa, rahmatullah. Dan itu seharusnya kita sekalian mampu mempertahankannya. Kalau tidak bisa mempertahankannya, yos, minimal kita tidak bolong. Salat malam meskipun 2 rakaat kita tidak bolong untuk mempertahankan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan itu. Al-Qur'annya satu hari semalam tidak sampai 1 juz, kita pertahankan bahwa minimal 1 makro, 1 ain minimal, jangan ditutup sama sekali. Benar Ramadan baru dibuka, itu ada yang seperti itu. Padahal Rasulullah SAW pernah ditanya, ya wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling baik? Jawab Rasulullah, adwamuha wa inqallah.
Amalan yang paling baik adalah amalan yang rutin, meskipun sedikit. Itulah yang harus kita pertahankan para jamaah rahimakumullah. Suasananya memang beda Ramadan dengan Syawal ini. Dan itu belum orang mengatakan bahwa hari kemenangan dari mana, belum ada tes-tesannya. Tes-tesannya adalah 11 bulan setelahnya. Kalau setelah itu mampu mempertahankan apa yang selama di bulan Ramadan itu dikerjakan, baru dia berhasil. Baru dia mencapai kemenangan, mencapai kesuksesan. Sudah teruji di 11 bulan berikutnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga yang dikatakan sukses itu adalah firman Allah, wa in zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Jika Allah menyelamatkan kita sekalian dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, itulah sesungguhnya orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang mencapai kemenangan. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk beribadah tanpa henti-hentinya, bahkan semakin hari semakin meningkat, bukan semakin menurun para jamaah rahimakumullah. Karena sesungguhnya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang diberi usia yang panjang, tetapi amal perbuatannya baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat, diberi rezeki yang barokah, yang banyak yang barokah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'atim wa kama atamta fala taslub. Rabbana zidna ilman wa wasi'lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajiyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran wal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila mithal wa lakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salat.